Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyul huda war rahmah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan iman, Islam dan sehat wal afiat sehingga kita dapat berkumpul dalam kajian rutin yaitu kitab Zuhratun Nasir fil Mahdi wal Irsyad karya Utsman bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khubawi. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang sehingga kita dapat menikmati hidup ini dengan rasa syukur. Alhamdulillah. Untuk saat ini kita akan mengkaji bab fi bayani khiyanati amanatillah, yaitu bab khianat kepada amanah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ahyahmilnaha washfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah kemukakan amanah ini kepada langit, kepada bumi dan kepada gunung-gunung. Mereka menolak, mereka enggan memikulnya dan khawatir akan mengkhianati amanah tersebut. Wa hamalal insan, dan pada akhirnya manusia yang membawa amanah itu innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu banyak atau amat banyak zalimnya dan sangat bodoh. Zaluman jahula. Jadi zaluman jahula itu sangat zalim dan sangat bodoh. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayahmilna wa ashfaqna minha wa hamalal insan. Taqrirun lil wa'di sabiq bi ta'dhimit ta'ah. Jadi ini menentukan atau penetapan terhadap janji yang akan dijelaskan di sini. Sesungguhnya manusia yang lahir di bumi itu waktu dia masih menjadi ruh itu berjanji kepada Allah. Janji berarti kita sudah di alam ruh, sudah kenal Allah. Takrirun lil wa'di sabiq. Jadi penetapan terhadap janji yang lalu. Yang lalu itu yang kapan? Yang ketika kita pada waktu di alam ruh. Ketika di alam ruh, setelah itu ke alam rahim, keluar ke alam dunia. As-sabiq bi ta'dhimi ta'ah, dengan mengagungkan ketaatan. Wasammaha amanah. Jadi taat yang disampaikan atau janji yang tadi itu disebut namanya amanah. Min haitsu innaha wajibatul ada. Jadi amanah itu wajib untuk dilaksanakan. Wal ma'na annaha bi azmi sya'niha bi haitsu law uridat ala hadhil ajrum al udham wa kanat dzatu syu'urin wa idraki li abyan ayyahminha wa ashfaqna minha. Karena sebenarnya amanah itu sangat besar. Dan ketika orang berpaling dari amanah itu menjadi kesalahan besar. Jadi orang yang benar-benar menerima amanah itu benar-benar mempunyai kesadaran dan pengetahuan yang tinggi, yaitu orang yang punya kebijaksanaan. Tetapi langit, bumi dan gunung mereka menolak untuk menerima amanah ini. Hanya manusia saja yang mau menerima amanah ini. Wa hamalal insan ma'adu fin biniyatin wa rakhawati quwwatihi. Dan hanya manusia yang bisa membawa amanah ini dengan kelemahannya, dengan kelemahan dan kekuatannya yang lemah. Jadi kalau kita melihat langit, gunung, bumi, dia kan kelihatan kuat. Meskipun manusia terlihat kecil dan mungkin lemah, tapi manusia yang mampu atau mau memikul amanah tersebut. La jarum fazra'ilaha wal qa'im bi huquqiha bi khairid darain. Jadi tidak ada keraguan bagi ar-ra'i, bagi pemimpin yang menjalankan atau mendirikan hak-haknya. Maksudnya harapannya kebaikan fid darain, kebaikan di dunia dan di akhirat. Innahu kana zaluman. Sesungguhnya dia manusia
banyak dolimnya, amat dolimnya, sering dolimah. Haitsu lam yafi biha wa lam yara haqqaha. Jadi mungkin banyak tidak memenuhi, banyak tidak memelihara, banyak tidak menjaga. Jadi banyaknya. Tidak dolimnya sedikit, sama saja dengan orang-orang yang bersyukur. Itu sedikit yang bersyukur. Yang tidak bersyukur berarti banyak. Jahula bikanni akibatnya. Ini karena ini menyembunyikan akibatnya. Wahada wasfun lil jinsi bi'tibaril aghlab. Jadi maksudnya zuluman jahula, mereka itu dominan dolim, sering, baik dolim kepada diri sendiri atau orang lain. Kalau tidak mendolimi orang lain, berarti banyak mendolimi dirinya sendiri. Bi'tibaril aghlab itu kebanyakan. Wakilal murad bil amanah at-ta'atul lati ta'umu tabi'ah wal ikhtiyariyah. Jadi maksudnya taat itu bisa bentuknya umum, yaitu sebuah tabiat yang dipilih, ya ummu tolabul fi'li. Jadi bisa amanah itu harus dilakukan, harus dikerjakan. Minal mukhtar. Jadi amanah itu disampaikan kepada orang yang terpilih. Orang yang terpilih itu harus melakukan amanah itu. Jadi al-mukhtar yang terpilih. Ya ummu tolabul fi'li. Jadi dia umum. Jadi meminta untuk melakukan. Siapa yang melakukan? Ya al-mukhtar yang dipilih untuk mengemban amanah tersebut. Wa qila innahu ta'ala lamma khalaqa hadil ajram khalaqa fiha fahman. Wa qala laha inni faradtu faridatan wa khalaqtu jannatan liman ata'ani wa naran wa liman asani faqulna nahnu musakhkharatin ala ma khalaqtana la nahmilu faridatan wa la nabtaghi thawaban wa la iqaban. Jadi sesungguhnya aku memberi kewajiban, wa khalaqtu jannah, dan aku menciptakan surga, liman ata'ani, bagi orang-orang yang taat kepadaku, maksudnya Allah. Wa naron liman asoni, dan menciptakan neraka bagi orang-orang yang durhaka kepadaku. Fakulna nahnu musakhkhara. Jadi surga neraka itu ditundukkan. Fakulna nahnu musakhkharatin ala ma khalaqtana, kita tunduk terhadap apa yang kau ciptakan. La nahmilu faridatan, kita tidak punya kewajiban. Surga neraka tidak punya kewajiban, tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa atau hukuman. La nabtaghi thawaban wa la iqaban. Jadi dia bukan mukallaf, bukan makhluk yang dibebankan. Jadi kayak makhluk lain yang selain manusia dan jin, itu bukan mukallaf. Yang maksudnya mukallaf itu orang yang dibebani, orang yang dibebani amanah, orang yang dibebani perintah dan larangan. Jadi surga dan neraka hanya musakhkharat, hanya ditundukkan Allah. Jadi ditundukkan untuk apa? Ditundukkan surga, ditundukkan bagi orang-orang yang taat, neraka ditundukkan bagi orang-orang yang durhaka. Jadi dia la nabtaghi thawaban wala iqaban. Jadi surga neraka tidak mengharapkan pahala dan tidak juga iqab atau hukuman. Jadi yang punya balasan itu adalah yang mukallaf atau orang atau makhluk yang dibebankan amanah. Nah, jadi kalau dia taat surga, kalau dia durhaka berarti neraka. Wala'alla al-murad bil amanati al-aqlu. Jadi maksudnya amanah itu adalah akal. Awit taklif bi'ardiha 'alaihinna i'tibarun bil idhafa ila isti'dadihinna wa ibaihinna al-iba' at-tabi'a alladhi huwa 'adamul liyaqah wal isti'dad. Bisa jadi langit, bumi dan gunung itu kuat, tetapi persiapan untuk memikul amanah yang diamanahkan Allah belum tentu mereka siap. Karena akhirnya mereka menolak. Jadi langit, bumi, gunung menolak karena tidak mampu memikul amanahnya Allah. Akhirnya amanah itu dipikul oleh manusia, meskipun manusia itu zaluman, sering zalim atau amat bodoh. Wa kaunuhu zaluman jahula lamma ghalaba alaihi minal quwwatil ghadabi
wasyahwiyah. Jadi kenapa dia zaluman jahul? Karena mungkin yang dominan di dalam dirinya adalah kekuatan godoknya, ammaroh dan syahwiyah, atau keinginan diri sendiri yang berlebihan, syahwat. Al-muradu minal amanah, yang dimaksud amanah di sini adalah tauhid. Wahia kalimatus syahadati wa kalimatul iman wa kalimatun nur wa kalimatut taqwa. Bisa jadi kalimat amanah itu adalah tauhid, kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa kalimatul iman wa kalimatun nur, atau kalimat nur, kalimat iman, kalimat taqwa. Jadi di sini diibaratkan bil amanah. Jadi semuanya itu kalimat-kalimat yang tadi disebut amanah, tanbihan, sebagai perhatian. Ala anna hukukun mar'iyah, itu hak yang bagi orang yang dipelihara. Auda'allahu fil mukallafin, Allah titipkan kepada orang-orang yang dikasih beban. Jadi yang dikasih beban itu yang jelas jin dan manusia. Wa tamannahum 'alaiha, dan mereka diberi kepercayaan atas amanah itu. Wa aujaba 'alaihim talaqqiha bi husni ta'ah, agar mereka melakukan dan menganggap itu sebuah yang dibarengi dengan ketaatan yang baik. Wal inqiyad wa amaruhum bi mura'atiha wal muhafadzatu 'alaiha wa adaiha min ghairi ikhlalin bi syai'in min huquqiha, dan mereka menjalankan perintah, memelihara perintah, menjaga perintah, dan melaksanakan perintah min ghairi ikhlalin, tanpa melanggar sedikit pun dari hak-haknya. Wa Abdullah bin Umar anhu qol, dari Abdullah bin Umar, kalimatun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sini ada berapa huruf di sini? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semuanya coba hitung. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ada 24 huruf. Arba'atun wa ishruna harfan, ada 24 huruf. Wal lail wan nahar arba'un wa ishruna sa'at. Siang malam ada berapa jam? 24 jam. Fa idza qala al 'abdu hadhil kalimat bil ikhlasi fi sa'atin khafifatin. Jadi ketika ada seorang hamba yang hanya sebentar saja dia melafalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah berkata kepada hamba tersebut, qad ghafartu dzunubaka shaghiruha wa kabiruha khafiyuha wa jahruha wa amduha wa sahruha bi hurmati hadhil kalimat. Telah aku ampuni dosa-dosamu, baik yang kecil, yang besar, yang tersembunyi, yang nyata-nyata, atau yang disengaja, atau dalam kondisi lalai. Bi hurmati hadhil kalimat, yaitu dengan kehormatan kalimat tauhid ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berapa huruf? 24. Jadi dia seiring dengan siang dan malam ada 24 jam. Qila lamma uridatul amanah ala Adam alaihi salatu wassalam, ketika amanah itu dikemukakan kepada Adam alaihissalam, qala ya Rabbi inna samawati wal arda wal jibal ma'adhiha wa sa'atiha lam yutikna hamlaha wa abaina. Wahai Tuhan, sesungguhnya langit, bumi, dan gunung-gunung mereka besar dan kuat, tapi mereka tidak bisa memikul amanah tersebut, dan mereka enggan memikulnya. Fa kaifa ahmilu ma'adhufi, dan bagaimana aku memikul amanah itu sedangkan aku lemah? Faqala Allah Ta'ala, jadi Allah berkata, alhamdu minka
wal qudratu minni fahamana. Ini titiknya. Alhamdu minka wal qudratu minni. Jadi Anda hanya cukup berjalan saja, Anda hanya cukup membawa saja. Wal qudratu, dan kemampuan ada di tangan Allah. Jadi kalau misalkan amanah itu Anda disuruh berjalan 100 km, cukup Anda berjalan saja. Karena kalau berjalan, kalau dilihat dari akal mungkin tidak akan kuat. Alhamdulillah, pelaksanaan ada di diri kamu. Apakah kamu sampai 100 km atau tidak? Wal qudratu minni, kemampuan ada di tanganku. Jadi bisa jadi selesainya amanah itu bukan Anda langkahnya sampai 100 km. Bisa jadi ketika Anda sampai 10 km Anda pingsan karena kesungguhan Anda, sehingga itu sudah cukup. Wal qudratu minni, karena kekuatannya sebenarnya dari Allah. Jadi ini tipsnya. Alhamdulillah, jadi pelaksanaan yang memikul kamu, tetapi kekuatan untuk daya pikulnya itu ada di tangan saya, ada di tangan Allah. Fahamalah, akhirnya manusia memikul amanah tersebut. Berarti kalau kita sudah mendapat amanah disuruh berjalan 100 km, susah untuk membayangkan, karena sudah kelihatan kita mungkin tidak mampu. Tetapi kesungguhan kita untuk melangkahkan kaki sampai 100 km, itulah poin. Jadi ketika 10 km Anda pingsan kemudian meninggal dunia, Allah yang mencukupkan. Wal qudratu minni, jadi Allah yang memampukan. Bisa jadi amanah yang 100 km itu dianggap selesai karena kesungguhan Anda. Karena kalau mengukur dari kemampuan mungkin tidak akan mampu. Berarti yang memampukan, yang menyelesaikan itu hanya Allah saja. Alhamdulillah wal qudratu minni. Jadi Anda hanya cukup melaksanakan aja. Jadi sampai dimanapun kekuatan Anda, jadi kemampuan atau tenaga, daya upaya yang membantu kita untuk bisa melangkah hanya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Akhirnya manusia memikul amanah. Qala Allah Ta'ala li Musa alaihissalam, khudha wa la takhaf. Jadi ketika Allah berkata kepada Musa, ambillah. Jadi kan Nabi Musa punya mukjizat. Jadi punya mukjizat aso, punya mukjizat tongkat yang terbuat dari kayu, dia bisa berubah ular. Jadi ketika tongkatnya berubah menjadi ular, khudha, ambil itu. Wala takhaf, dan jangan takut. Jadi lanjutannya samiduha sirotahal ular. Jadi ketika tongkat itu menjadi ular, Allah kembalikan ke bentuk semula. Jadi akan menjadi tongkat lagi. Ara'asohu fi aini fir'aun thu'banan adiman hatta khofu. Jadi mukjizatnya Nabi Musa itu hanya sebatas tongkat yang terbuat dari kayu. Ketika Fir'aun yang melihat, jadi melihat apa? Thu'banan adiman. Jadi Fir'aun waktu itu dan pengawalnya, dia melihat tongkat itu berubah menjadi thu'banan adiman, ular yang besar. Hatta khofu, sampai mereka itu Fir'aun dan kawan-kawannya takut. Wa aroha fi aini Musa alaihissalam khosyaban. Tapi tongkat yang tadi yang menjadi ular di mata Musa itu hanya sebatas kayu saja. Falam yahud, dan Musa tidak takut. Wa kadal amanah aroha lis samawati wal ardi taqilatan fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha. Sama saja dengan amanah yang tadi, menurut pandangan langit, bumi dan gunung-gunung itu merasa berat, tetapi menurut pandangan manusia ringan. Di langit, bumi dan gunung-gunung merasa berat, akhirnya mereka menolak dan enggan menerimanya hanya manusia, karena manusia melihatnya dengan apa? Dengan atau anggapan mereka ringan. Wa aroha fi ainil insan khafifatan fahamalaha. Jadi amanah itu dianggap atau dilihat oleh manusia ringan, akhirnya manusia memikulnya. Fa in qila mal hikmah fi annaha lima taqbalul amanah ma'adhi sya'niha wa jarumiha wa hamal al-insan ma'a dhu'fih.
Jadi apa hikmahnya manusia itu memikul atau menerima amanah yang diberikan Allah? Karena amanah itu sangat besar. Jadi ketika melanggar mungkin dianggap kesalahan besar. Ma'atufi dengan kelemahan manusia, apa hikmahnya? Qulna li anna lam takun daqat ladzatal jannah. Jadi ketika ada amanah itu Allah serta-merta menciptakan surga. Jadi karena manusia sudah merasakan surga, jadi amanah itu ketika orang menjalankan amanah, hadiahnya adalah surga. Daqat ladzatal jannah. Siapa yang sudah merasakan surga? Siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa. Kalau kita belum. Wal insanu kana qad dzaqa ladzatuha fa hamala liyablugha ilaiha. Manusia juga akan merasakan kenikmatan itu. Kalau melihat amanah itu ingatnya kenikmatan surga. Jadi ketika bisa melaksanakan amanah, maka dia akan menikmati kenikmatan surga. Ketika orang melaksanakan amanah, berarti dia memenuhi kenikmatan surga. Qala ba'du al-muradu minal amanah. Jadi bisa jadi amanah itu ada di rukun Islam. Ada sholat, puasa, zakat, dan haji. Itu bisa dikatakan amanah. Karena itu melaksanakan sholat, puasa di bulan Ramadan, atau zakat kalau sampai di nisabnya, atau berhaji kalau dia mampu. Itu bagian dari amanah. Ruwiya anna Aliyan karramallahu wajhahu kana kullama dakhala waqta sholati taghayyara launuhu faqabila lahu fi dhalika faqala qad jaa waqtul amanah allati aradallahu as-samawati wal ard. Jadi suatu ketika sahabat Sayyidina Ali itu masuk waktu sholat. Jadi kayak yang berubah. Jadi seolah-olah Sayyidina Ali itu menyongsong sholat itu bagian dari amanah. Amanah yang diberikan kepada langit, bumi dan gunung, tetapi tidak mampu, hanya dibebankan kepada kita yang mampu. Jadi mengingatkan fa'abaina ayyahmilaha fahamaltuha ma'adufi. Jadi saya membawa amanah ini dengan kelemahan. Fala adri uaddiha amla. Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib jadi mengingatkan bahwasanya sholat itu bagian dari amanah juga. Fala adri uaddiha amla. Saya tidak tahu apakah saya bisa melaksanakan atau tidak. Wa qala ba'du al-murad minal amanah al-a'dha. Jadi maksudnya amanah itu al-a'dha. A'dha itu anggota badan. Fal ainu amanatun yanzamu kafu anal haram. Jadi mata melarang dari haram. Kemudian batan yanzamu kafu an idkhalil haram. Jadi perut jangan memasukkan barang yang haram, berarti yang halal saja. Wal lisan juga amanatun, amanah juga. Yalzamu kafahu anil ghibah, jadi dari ghibah. Wal fahsh, dari ghibah dan perkataan keji. Telinga, tangan, kaki, semuanya itu jadi amanah dan melarang dari yang tidak baik. Wa qala ba'du, ada yang mengatakan wal al-muradu minal amanah, yaitu Al-Qur'an. Yalzamu 'alaika an tulazim li qiraati wa ta'allumihi wa ta'limihi. Jadi bisa jadi amanah itu yaitu Quran. Quran itu bisa membacanya, tadarus, khataman, atau mengajarkan Al-Quran, atau ta'allumihi atau belajarnya, wa ta'limi atau mengajarkan. Atau al-muradu minal amanah, yaitu dia amanah secara umum. Wa qala ba'du al-muradu minal amanah sairul amanat. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliya. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian agar melaksanakan amanah atau melaksanakan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Alaihi salatu wassalam, la imana liman la amanata lahu. Jadi tidak bisa dikatakan beriman kalau dia tidak mengemban amanah. Jadi iman itu, amanah itu berkaitan dengan keimanan. Atau bisa amanah itu al-ahlu wal aulad. Jadi menyuruh mereka wa'mur ahlaka bis shalah, atau menyuruh mereka sholat, menyuruh keluargamu sholat. Itu bagian dari amanah juga. Kemudian idza tumina khona wa idza tumina khona. Jadi itu ada tanda-tanda
terhindar dari tanda orang munafik. Idza tumina, jadi ketika dia diberi amanah, jadi tanda orang munafik salah satunya ketika dia diberi amanah dia akan berkhianat. Jadi kalau kita bisa menjalankan amanah yang diberikan, itu akan terhindar dari sifat nifaq. Wa idza tumina, jadi wa idza tumina idza ja'ala aminan wa du'indahu amanatan khana. Jadi ketika dia dipercaya, akhirnya dia berkhianat. Qila hada ala sabili indari muslim wa tahdhir ayatan hadil qisal adzamimah. Jadi ini sebagai peringatan agar seorang muslim jangan membiasakan tabiat atau perilaku yang hina seperti ini. Wa tufdi ila nifaq, dan akan mengakibatkan mereka ke kemunafikan. Wa hadil qisal kama takunu bainal ibad takunu bainal abdi war rabb. Ini juga antara hablum minan nas juga hablum minallah. Li'anna Allah Ta'ala lamma khatabal arwah fi alamil arwah. Jadi dalam surat Al-A'raf ayat 172, alastu bi rabbikum qalu bala. Jadi ketika di alam ruh Allah itu bertanya kepada arwah-arwah itu, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Jadi arwah-arwah itu, arwah-arwah sebelum kita masuk ke alam rahim ya, atau mungkin sudah di alam rahim. Alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka menjawab, ya. Aqarru bi rububiyyah, mereka sudah mengakui. Jadi kita semenjak di alam ruh atau di alam rahim itu sudah mengakui bahwasanya Allah itu Tuhan kita. Alastu bi rabbikum qalu bala. Jadi ini terjadi ketika kita di alam ruh, fi alamil arwah, di alam ruh. Aqarru bi rububiyyatihi. Jadi mereka sudah menetapkan arwah-arwah kita sebelum kita lahir di dunia itu sudah memastikan bahwasanya Allah Tuhan kita. Fa akhadha Allah subhanahu al-ahd wal mitsaq. Jadi Allah akhirnya mengambil janji. Wa wa'adul istiqomah, dan orang hamba yang tadi, arwah hamba itu, mereka berjanji untuk istiqomah alal ahdi. Jadi istiqomah dalam memegang janji. Fa idza akhadha al-'abdu bil iqrar fi hadhil alam yakunu kadiban mukhalifan liwa'di. Jadi ketika orang melanggar janji berarti dia membohongi yang sudah menjadi pertanyaan di waktu kita di alam arwah. Wa kadal amanah kama takunu bainal ibad takunu bainal abdi wa rabb ta'ala. Allah Ta'ala atal insan amanatan wa yal amru bit ta'ah wal ibadat. Jadi amanah itu amanah al-amru bit ta'ah, jadi perkara perintah untuk taat dan ibadah. Faman addaha faqad addal aman. Barang siapa yang melaksanakan itu maka sudah melakukan amanah. Waman taraka faqad khonal amanah. Barang siapa yang meninggalkan amanah berarti sudah berkhianat. Allah alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?